Hey everyone, welcome back again to my channel. Ya, hari ini kita akan bahas keyboard lagi dan ini unik. Ini adalah keyboard mechanical dari brand lokal Press Play. Ini adalah Voyager 68 LY atau Lightyear Edition. Ini keyboard mechanical kedua yang saya punya, jadi saya cuma bisa bandingin keyboard ini dengan keyboard saya sebelumnya yaitu Keychron K2. So, nanti kita bandingin. Kesan pertama waktu pegang, bahkan baru pegang kardusnya aja tuh udah kerasa banget kalau keyboard ini tuh berbobot. Dan waktu kita buka, bener aja, keyboardnya tuh berbobot banget. Karena case ini full aluminium, jadi pengalaman yang menyenangkan banget waktu unboxing. Berat banget, beratnya itu sekitar 1 kiloan lebih. Dan pastinya saya agak kaget meskipun udah lihat review-review di YouTube tentang keyboard ini. Tapi warna ungunya ini memang bikin amaze sih, bukan selera saya tapi. Keycapsnya sendiri didominasi sama warna putih dengan aksen ungu tentunya dan juga merah. Ada juga aksen biru muda di bagian spacebar, enter, dan escape. Keycapsnya sendiri berbahan PBT dengan cherry profile yang pastinya nggak ada backlight. Legend di setiap keycapsnya juga bagus, tegas, dan jelas, nggak ada yang bleberan. Posisi-posisi tulisannya juga konsisten ada di kiri atas. Feel-nya juga lebih solid daripada keycaps yang bahannya ABS yang biasa saya pakai, tapi somehow ini lebih licin juga. Mungkin karena saya belum terbiasa aja, masih suka kepleset gitu, apalagi cara ngetik saya yang ya biasa aja dan cenderung gak konsisten gitu. Kadang key tertentu pakai jari tertentu, nanti lain gitu. Tapi buat yang suka keycaps kayak gini ya, good. Tapi mungkin nanti saya ganti, mungkin juga enggak. Saya beli yang switchnya Gateran Pro Yellow yang udah preloop factory, jadi nggak usah repot-repot ngeloop lagi. Dan katanya sih ini switch yang lagi populer sekarang ya. Kalau misalnya dulu itu mungkin Gateran Brown yang agak tactile gitu, yang lebih ngetrend. Sekarang mungkin eranya linear. Kebetulan saya juga belum pernah punya switch linear, jadi nggak ada salahnya untuk nyoba Gateran Pro Yellow yang apalagi ini udah di preloop. Feel ngetiknya agak beda sih dengan switch brown atau blue-nya Gateron yang biasa saya pakai. Apalagi kalau dibandingin sama Box Jet yang agak berat banget. Di keyboard ini tuh rasanya lebih smooth dan ringan. Dan suara-suaranya cukup padat. Mungkin karena di keyboard ini juga udah banyak dipasang dampener atau peredam. Juga di keycaps yang ada stabilizernya, ini feel-nya juga smooth. Nggak ada suara springy kalau saya bilang itu. Atau mungkin istilahnya rattle. Atau suara-suara menggema gitu. Ini udah enak banget. Tapi buat saya yang suka ada suara-suara berisik waktu ngetik, ini nggak seberisik biasanya waktu saya pakai Gateron Brown. Apalagi Box Jet yang berisik dan berat banget itu. Tapi ini oke, saya suka experience baru kayak gini. Hal bagus berikutnya adalah PCB-nya yang udah short facing. Jadi kita bisa pakai keycap share profile kayak bawaannya. Dia lebih pendek kalau dibandingkan dengan OEM profile yang biasa saya pakai di Keychron. Walaupun ini juga selera sih, saya sendiri belum terlalu terbiasa pakai cherry profile dan masih ngerasa kalau OEM profile itu lebih enak. PCB-nya juga dilengkapi sama socket switch hot swappable yang bikin keyboard ini bisa ganti-ganti switch-nya selama masih berbasis MX style. Berikutnya adalah casing-nya, pastinya ini adalah sesuatu yang bikin dia jadi berat banget. Bahannya full metal atau full aluminium dengan warna ungu yang ngejreng. Lekukan-lekukannya sendiri cukup simple, agak tipis di bagian bezel atau frame, jadi nggak terlalu stand out. Mungkin kalau tebelnya 2 kali dari sekarang, mungkin itu bisa lebih keren lagi. Untuk warna sih, karena nggak ada pilihan lain, jadi ya tinggal kamu suka atau lebih ke ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting feel atau experience ngetiknya tuh enak. Di bagian belakang juga ada grafir Voyager. Detail yang bagus banget dan finishingnya juga bagus, rapi, nggak ada kasar-kasar atau yang tajam-tajam. Ya ada sedikit sih. Juga di sini ada emblem Voyager 68 LY yang shining silver. Manis banget, tapi sayangnya agak gampang kegores, jadi ya agak hati-hati aja.
Overall, casing aluminium ini adalah bagian yang paling saya suka karena bikin keyboardnya jadi elegan dan kokoh. Beratnya tuh bikin mantep gitu. Cocok untuk setup yang sifatnya permanen. Atau untuk kamu yang suka berpergian sambil bawa barber biar kekar. Ya, ini berat banget. Ya, berat aja sih, nggak berat banget. Ya, perpaduan PBT keycaps yang tebel, switch Gateron Pro Yellow yang pre-loop dan linear, juga stabilizer yang udah pre-loop. Casing aluminium dan peredam-peredam yang terpasang bikin feel ngetiknya jadi lebih kalem. Gak kedengaran ada nafsu menggebu-gebu atau suara keseriusan tingkat tinggi waktu ngetik. Ini feelnya lebih relax gitu. Walaupun hampir nggak ada bedanya secara actuation key dengan Gateron Brown yang biasa saya pakai, tapi somehow ini kerasa lebih ringan. Gak lupa juga keyboard ini punya layout 65%, jadi masih ada dedicated key. Cuma nggak ada function key kayak F1 sampai F12. Nggak masalah sih karena kita masih bisa pakai tombol Fn. Dengan kombinasi alpha untuk media control seperti Fn plus G untuk volume down, Fn plus H untuk volume up, dan Fn plus F untuk mute. Volume up sama volume down-nya kayaknya agak kebalik sih karena G kan ada di kiri, H itu ada di kanan. Sedangkan kalau di MacBook itu indikatornya itu mengecil itu ke sebelah kiri dan membesar ke sebelah kanan. Jadi ini agak kebalik sih. Mungkin ini berlaku cuma untuk di Mac. Karena kalau di Windows, bawaannya kan dia barnya naik turun. Jadi mungkin nggak terlalu kerasa. Katanya sih key-nya ini bisa di custom. Tapi sampai dengan video ini dibuat, belum ada aplikasi untuk Mac. Jadi saya sendiri belum ganti-ganti layout atau posisi key-nya. Yang ada makro-makronya gitu belum bisa saya coba. Untuk konektivitas, keyboard ini cuma bisa connect via kabel dan posisinya ada di sebelah kanan. Yang buat saya sih nggak masalah ya, karena sebelum ini juga saya pasang kabel waktu pakai keyboard yang lama. Dan kabelnya jadi saya tetap pakai bawaannya Keychron yang L-shape. Jadi ya agak nggak cocok sebetulnya, tapi mungkin ini bisa jadi pertimbangan aja buat kamu yang biasa pakai konektivitas wireless untuk setup yang clean gitu. Berikutnya ya RGB. Keyboard ini ada RGB-nya yang bisa kita custom atau atur-atur sesuai kemauan kita. Tapi saya nggak terlalu suka sih, jadi saya matiin RGB-nya. Dan saya juga agak bingung gimana cara ganti-gantinya. Pattern-nya itu belum dapat aja sih. Nggak sesimpel waktu saya pakai Keychron. Oke, kita coba typing test ya. Ya dari tadi kita udah bahas Keychron dan di luar semua yang saya suka tentang Voyager 68 Lightyear Edition ini ada beberapa hal yang saya kurang suka kayak tadi udah kita singgung juga nggak ada keycaps tambahan untuk Mac kayak Control, Option, atau Command. Jadi Legend bawaannya ini hanya dalam mode Windows. Lalu belum adanya aplikasi custom keyboard untuk Mac, baru ada untuk Windows aja. Saya sendiri nggak tahu apakah keyboard ini juga kompatibel sama QMK dan apakah warantinya akan hangus kalau kita flash firmware-nya. Mungkin dijelasin waktu kita daftarin waranti, tapi kelihatannya saya nggak baca syarat-syaratnya. Yang ngomongin waranti, kita dikasih waktu 7 hari untuk daftar dan link daftarnya ada di bagian belakang kartu yang disertakan di paket pembeliannya. Satu hal lagi yang saya kurang suka adalah fontnya yang tebal tipis dan besar kecilnya kayak kurang match gitu. Ketegasan tulisannya sih udah bagus, tapi mungkin ketebalannya agak berlebihan. Juga ada beberapa legend simbol yang besar kecilnya kurang konsisten. Nggak tahu emang fontnya kayak gini atau gimana, nggak tahu. Juga menurut saya ada tulisan-tulisan kayak caps lock dan shift yang bakal lebih bagus kalau hurufnya itu besar semua atau kapital atau kecil semua atau small caps gitu. Biar nggak kelihatan terlalu kaku gitu. Tapi ini selera sih, mungkin aja ada yang suka dengan tipe font dan cara penulisan kayak gini. Tapi sekali lagi secara overall saya suka dengan keyboard ini. Aluminium case-nya mantep, keycaps-nya tebel, dan switch Gateron Pro Yellow-nya itu bikin ngetik jadi lebih smooth dan nggak terlalu ringan. Jadi gimana kalau misalnya kita bandingin ini dengan keyboard saya sebelumnya, Keychron K2, yang kalau Keychron itu kan
yang aluminiumnya itu hanya framenya. Jadi dia semacam frame tambahan di kanan kiri atas bawah, walaupun sama-sama mantep waktu dipegang, tapi si Voyager 68 Lightyear Edition ini kerasa lebih mantep, dan dari awalnya aja udah nggak ada suara-suara gema atau kopong, yang itu juga bedanya dengan Keychron K2. Karena di Voyager 68 Lightyear Edition ini udah dikasih banyak dampener yang ada di bawah PCB, ada juga di antara PCB dengan plate, juga ada karet-karet di bagian spacebar-nya. Nice. Sedangkan di Keychron K2 kemarin hampir nggak ada peredam sih, jadi saya harus beli dan pasang sendiri. Walaupun sebenarnya saya nggak terlalu masalah sih sama sedikit suara-suara hollow. Bikin suara clicky atau tactile-nya tuh jadi nggak terlalu bulat kayak efek echo kalau di mixer gitu. Intinya kedua keyboard ini saya nggak bisa bilang mana yang lebih bagus atau mana yang lebih jelek karena saya suka dua-duanya. Dari layoutnya kerasa hampir nggak ada perbedaan selain masalah function key dan kontrol medianya itu. Tapi nggak masalah itu juga karena saya suka pakai macropad tambahan kayak gini. Dan ini sangat membantu untuk shortcut dan termasuk juga sama media key kayak play, pause, next, brave, volume up, volume down. Oke, itu dia tentang keyboard dari Press Play Voyager 68 Lightyear Edition, sebuah keyboard 65% dengan full aluminium case dan south facing PCB. Link-linkan seperti biasa nanti saya taruh di bawah, silahkan dicek. Makasih buat yang udah nonton, like kalau kamu suka sama video ini, subscribe juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.